Pagi ini saya akan mengunjungi tempat pembuatan pandai besi di salah satu pemilik usaha di Desa Kiping yang bernama Pak Saiful. Pandai besi Pak Saiful terletak di RT 2 RW 2 Desa Kiping, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Di Desa Kiping ini sendiri, mayoritas penduduknya juga mempunyai usaha yang sama, yaitu pandai besi. Berikut ini video cuplikan tahap pembuatan bendo atau pisau yang berukuran kecil dan berukuran besar. Ini adalah proses penghalusan permukaan kayu dengan menggunakan mesin gerinda. Kayu ini digunakan sebagai gagang atau pegangan untuk pisaunya. Selain kayu, biasanya Pak Saiful menggunakan besi sesuai pesanan yang beliau terima. Selanjutnya adalah proses masak besi dengan cara dibakar. Besi ini sebelumnya sudah terbentuk ya guys. Pembakaran dalam tungku selama kurang lebih 1 menit agar pisau menjadi kuat dan tahan lama. Setelah dibakar, besi yang sangat panas diangkat menggunakan jepitan besi panjang, lalu dimasukkan dalam air untuk mendinginkan besi tersebut. Nah, besi yang sudah dingin dipasang ke pegangan atau gagang yang sebelumnya sudah dihaluskan. Setelah itu dicek apakah ada permukaan besi yang tidak rata. Jika iya, besi ditempa lagi dengan palu sampai hasilnya memuaskan. Pada proses ini, pisau yang sudah jadi tadi dihaluskan permukaannya dengan menggunakan mesin gerinda. Dan untuk tahap terakhir, pisau dipoles menggunakan pernis khusus besi agar mengkilat dan tidak mudah berkarat.
Berikut ini pemaparan singkat mengenai peran pembiayaan BPR untuk perkembangan usaha pandai besi di Desa Kiping. Yang pertama, mengenai latar belakang. Peran penting keberadaan UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. UMKM merupakan usaha yang dikelola oleh perusahaan kecil dan dengan modal kecil, tetapi mempunyai kontribusi besar sebagai salah satu tiang penyangga perekonomian Indonesia. Di sisi lain, mereka adalah usaha yang rentan karena kurangnya akses terhadap permodalan, kecilnya daya produksi yang dihasilkan maupun pangsa pasar yang relatif sempit. Permodalan adalah salah satu problema utama UMKM. Pembiayaan UMKM sangat penting dalam perekonomian nasional. Usaha pandai besi Pak Saiful didirikan pada tahun 2013 dan memulai karirnya dengan membeli peralatan bekas karena dana yang masih belum mencukupi. Beliau menjual produknya kepada pedagang-pedagang kecil saja yang membuat penghasilan yang diperoleh Pak Saiful tidak tetap perharinya. Dan beliau berinisiatif untuk menjual produknya kepada pengepul besar karena pengepul besar itu sendiri bisa menerima produk dari pengrajin pandai besi setiap harinya. Demi kelancaran usahanya, beliau melakukan pinjaman kepada BPR di Kecamatan Gondang yang berada di dekat rumah. Beliau meminjam dana dengan bunga 1,5% per bulannya dan membayar angsuran setiap bulannya sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam menjalankan suatu kegiatan usaha, tidak akan bisa terlepas dari adanya masalah yang timbul. Permasalahan pada usaha pandai besi Pak Saiful ini muncul dikarenakan dampak dari adanya COVID-19 yang belum juga mereda. Jika biasanya Pak Saiful dapat memproduksi minimal 2 kodi dalam sehari, setelah pandemi ini, beliau hanya memproduksi 1-2 kodi saja. Hal ini dikarenakan dari pihak pengepul yang disetor oleh Pak Saiful mengurangi jumlah pesanannya. Yang biasanya beliau memperoleh keuntungan kisaran 400 hingga 600 ribu per hari menjadi 200 hingga 400 ribu saja. Dengan penurunan pendapatan yang diperoleh Pak Saiful ini berakibat pada pembayaran angsuran pinjaman pada BPR. Beliau kerap kali terlambat membayar angsurannya yang mengakibatkan denda yang harus dibayar Pak Saiful sebesar Rp3.000 per harinya. Denda ini dianggap cukup berat bagi beliau melihat harus menyekolahkan ketiga anaknya dan juga untuk membeli bahan baku pembuatan pandai besi setiap hari. Karena hal itulah, beliau menanyakan kepada pihak BPR mengenai keringanan angsuran. Dan dari pihak BPR sendiri, ternyata mempunyai program baru untuk memberi keringanan kepada para debiturnya dalam hal pembayaran pokok. Program ini diadakan mengingat munculnya COVID-19 di Indonesia dengan masa berlaku Maret 2020 hingga Maret 2021. Istilahnya adalah restrukturisasi kredit, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi, dengan adanya restrukturisasi kredit ini, angsuran lebih diringankan dari sebelumnya. Hal ini sangat membantu para debitur, khususnya para pelaku usaha termasuk Pak Saiful. Untuk mempertahankan usahanya, Pak Saiful juga memulai untuk memasarkan produknya kembali pada para pedagang kecil yang sebelumnya hanya fokus pada pesanan dari pihak pengepul saja. Selain itu, demi menambah penghasilan sehari-hari, istri dari Pak Saiful membuat PC untuk dijual. Biasanya, beliau membuat PC sesuai dengan pesanan yang beliau terima saja. PC tersebut digunakan untuk tempat nasi kotak, keripik, jenang, dan lain-lain.
Istri dari Pak Saiful ini juga memasarkan basicnya melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram. Pelanggannya sendiri datang dari berbagai daerah seperti Kediri, Blitar, Trenggalek, dan sekitarnya. Terkait peran pembiayaan BPR untuk perkembangan usahanya tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat memberikan dampak yang positif dan dapat membantu dalam hal pembiayaan yang disalurkan melalui UMKM untuk membantu dalam perkembangan dan keberlangsungan usaha agar lebih maju. Hal tersebut juga terkait dengan peranan BPR untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat menengah ke bawah agar usaha yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar.